Hai 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 sahabat ceria, apa kabar? Jumpa lagi dalam Dunia Ceria. Hari ini Kak Berna sudah menyiapkan satu cerita untuk kita baca bersama. Nah, sebelumnya Kak Berna mau tanya dulu nih, bagaimana nih sekolahnya sahabat ceria? Wah, lancar-lancar ya. Kalian semua pasti belajarnya rajin ya. Baik sekali, kita memang harus belajar yang rajin supaya kita menjadi anak yang pintar. Nah, hari ini Kak Berna sudah siapkan satu cerita. Ini dia ceritanya. Judul cerita kita hari ini adalah Bukit Sinyal. Cerita ini ditulis oleh Reni Astuti. Buku ini diterbitkan oleh Litara dan dapat dibaca di aplikasi Let's Read. Bukit Sinyal? Apa ya Bukit Sinyal ya? Apakah itu sebuah bukit di mana di situ ada internet yang sangat cepat? Wah, kalau memang iya, asik sekali dong. Kita bisa berinternet ria di sana. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita, segera saja ya kita mulai ceritanya. Ini adalah foto keluarga Gendis. Gendis dan adiknya sedang menunggu ayah pulang. Ayah adalah pengendara ojek daring di kota. Nah, di sana di kota ya lebih banyak pelanggannya. Tidak seperti di desa. Kalau di desa tempat mereka tinggal, pelanggannya lebih sedikit. Saat pandemi, Gendis belajar daring di rumah. Nah, lebih tepatnya Gendis belajar di bukit. Iya, jadi bukan di rumah sih sebenarnya, tapi di bukit. Nah, Gendis harus pergi ke bukit untuk mendapatkan sinyal yang cukup kuat bagi gawai. Gendis biasanya meminjam gawai milik ayahnya. Jadi seperti sekarang nih, seperti hari ini, Gendis harus belajar daring lagi. Teman-temannya semua sudah pergi ke bukit sejak tadi. Tapi, iya nih, Gendis masih menunggu ayahnya pulang. Ibu muncul bersama adik-adik Gendis. Gendis, jaga Akbar dulu ya. Ibu mau memandikan Rara. Kamu masih menunggu ayah kan? Kata ibunya. Gendis pun lalu menuntun Akbar ke teras. Biasanya Gendis menunggu ayah datang di sana. Nah, tapi kok ayah nggak datang-datang ya? Sesekali Gendis menengok ke arah jalan. Siapa tahu ayah sudah muncul. Belum juga. Suara apa tuh? Wah, akhirnya Gendis mendengar suara yang sangat dikenalnya. Iya, itu sepeda motor ayah. Yeay, ayah pulang. Wah, Gendis bergegas menggendong Akbar ke dalam rumah. Nah, kebetulan ibu pun telah selesai memandikan Rara. Setelah itu, Gendis lalu berlari lagi keluar. Ayahku baru pulang, tanyanya. Oh, ternyata ayah cerita kalau ban sepeda motor ayah tuh bocor. Ayah lama tadi mencari tukang tambal ban yang masih buka. Oh ya, ini ada pesan dari Bu Guru, ujar ayah sambil menyerahkan gawai kepada Gendis. Gendis bergegas mengambil gawai itu. Namun, daya baterainya tinggal sedikit. Daya gawai ini perlu diisi ulang. Waktunya tidak sebentar loh untuk mengisi ulang. Bisa-bisa Gendis berangkat ke bukitnya hampir malam nih. Gendis tidak berani nih kalau nanti belajar sendirian di bukit. Ayah baru pulang. Tentunya masih lelah. Gendis juga tidak mungkin mengajak ibu. Ya sudah, Gendis memberanikan diri untuk mengajak ayah. Ayah bersedia. Wah, Gendis lega saat ayah bilang bahwa ayah akan menemaninya. Oke, kalau begitu sekarang ayah bisa istirahat sebentar sambil menunggu baterainya penuh, ujar ibu. Nah, setelah baterainya penuh, Gendis pun berangkat bersama ayahnya. Malam sudah menjelang saat Gendis berangkat ke bukit. Gendis tak lupa membawa senter. Sedangkan ayah membawa tikar dan lampu minyak. Jalanan ke bukit itu sangat sepi dan gelap. Belum lagi angin dari bukit terasa sekali nih.
Gendis berhati-hati menyusuri jalanan setapak. Jalanan itu berbatu dan berbelok-belok. Bahkan di sebagian tempat terjal dan mendaki. Sambil terus berjalan, Gendis berkali-kali merapatkan jaketnya. Dingin. Oh iya, daring itu artinya apa ya? Daring itu artinya sama juga dengan online. Jadi membutuhkan koneksi internet. Nah, kira-kira nih, nanti Gendis sama ayahnya berhasil tidak ya menemukan sinyal internet di Bukit Sinyal? Kita lihat ya, semoga saja Gendis bisa belajar secara daring ya. Gendis menunggu ayah pulang karena ingin meminjam handphone untuk belajar daring di atas bukit dan juga untuk mencari sinyal. Karena ayah pulang terlambat, Gendis minta kepada ayah untuk bisa menemaninya belajar di atas bukit. Akhirnya Gendis sampai di puncak bukit. Baru kali ini loh Gendis berada di puncak bukit pada malam hari. Di sana ternyata ada anak-anak lain yang masih belajar. Nah, mereka juga ditemani orang tua atau kakaknya. Namun Gendis tidak melihat satupun temannya. Mungkin mereka sudah pulang, tapi tidak apa-apa. Sekarang waktunya Gendis belajar. Ia segera mengecek sinyal gawainya. Duh, kok koneksinya terputus-putus ya? Kalau begitu Gendis harus mencari tempat yang sinyalnya lebih kuat dan stabil. Coba. Bagaimana kalau gawainya ditempelkan di batang pohon ini? Nah ya, seperti ini. Hei, berhasil! Sinyalnya ternyata di sini stabil. Nah, kalau sinyalnya sudah stabil, Gendis bisa mulai belajar. Bunyi tanda pesan masuk terus berbunyi. Gendis membacanya satu persatu dengan teliti. Pesan ibu guru memberitahu pelajaran dan tugas sekolah untuk Gendis. Gendis anak yang rajin. Ia dengan semangat mengerjakannya. Ayah membentangkan tikar agar Gendis bisa duduk. Ayah pun bisa duduk-duduk saat menemani Gendis. Tak lama Gendis asik sekali mengerjakan tugas-tugasnya. Sesekali hanya terdengar suaranya saat membaca pelan dari layar gawai. Makin malam, udara di bukit makin dingin. Suasananya pun makin hening. Anak-anak lain sudah banyak yang pulang. Hanya ada beberapa orang, 1-2 teman yang masih belajar seperti Gendis. Saat Gendis mengerjakan tugas, tiba-tiba koneksi internetnya terputus. Aduh, tidak ada sinyal nih. Bagaimana ya? Untung sudah sepi. Jadi Gendis bisa lebih leluasa mencari tempat yang sinyalnya kuat. Kali ini ia naik ke atas sebuah batu besar, tidak jauh dari tempatnya tadi. Hore, sinyal di sini stabil. Wah, pantas saja tadi banyak anak-anak yang belajar di sini. Meskipun beberapa kali menguap, Gendis terus belajar. Nah, tak lama Gendis kembali ke tempat tadi. Ayah, ayo kita pulang. Aku sudah mengantuk, seru Gendis sambil memasukkan buku dan peralatan tulisnya. Ayah, ayo kita pulang. Kok tidak terdengar jawaban ayah ya? Gendis lalu berbalik dan ia melihat ayahnya tertidur. Ayah pasti lelah. Gendis lalu menepuk-nepuk bahu ayah sampai ayah bangun. Gendis sudah selesai. Belum ayah, tetapi aku sudah mencatat semuanya.
Nah, tugas yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Wah, baiklah. Besok Gendis harus ke bukit lagi ya untuk mengirim tugasnya. Oke, kalau begitu besok ayah pulangnya jangan lama-lama ya. Gendis meminta ayah agar bisa pulang lebih cepat. Baik Gendis, ayah usahakan agar pulang lebih cepat. Yuk, sekarang pulang. Ayo ayah. Sahabat ceria, kita perlu bersyukur karena kita bisa memanfaatkan koneksi internet untuk menuntut ilmu. Nah, kalau kita bisa memakai gawai, kita bisa menggunakan internet, kita gunakan dengan baik ya untuk keperluan yang baik. Oke? Sekarang tiba waktunya nih Kak Bena undur diri. Tapi selalu Kak Bena mau mengingatkan untuk membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Kak Berna juga mau mengajak sahabat ceria semua untuk follow akun Instagramnya Dunia Ceria @daikids. Dan kalau ketinggalan cerita hari ini tidak apa-apa, silakan cari ceritanya dan juga cerita-cerita lainnya ya. Ada di channel YouTube-nya Dai Kids. Dah. Perjuangan dari Gendis dalam menuntut ilmu.